Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Diingatkan untuk anak-anak jangan lupa di rumah untuk melaksanakan sholat wajib ya 5 kali dalam sehari. Tapi jangan lupa di rumah bantu orang tuanya, juga jangan lupa belajar, jangan terlalu banyak main. Ayo anak-anak yang di belakang, jangan ngobrol sendiri ya, diperhatikan papan tulis ya. Kerjain di sini lah. Baik, demikian pelajaran yang bisa Bapak Ustadz sampaikan. Semoga nyala kita bisa mengamalkan ilmu yang sudah kita dapatkan, dan semoga ejaran kita untuk dapat menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke? Nah, untuk mempermudah pemahaman kita ini, Ustadz akan gambarkan sebuah garis bilangan. Nah, garis bilangan ini ya, bilangan 0 terdapat di antara bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Nah, bilangan positif ini berada di sebelah kanan bilangan 0 ya, 4. Sedangkan bilangan negatif itu terdapat di sebelah kiri angka 0. Nah, semakin ke kanan maka nilai angkanya akan semakin besar. Dan apabila semakin ke kiri maka nilainya semakin kecil. Nah, sekarang kita akan menuliskan bilangan positif ya. Bilangan positif itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan
negatif. Bilangan negatif itu min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya. Larangan menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir sudah Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang bunyinya, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang mukmin lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Dan Allah menerangkan ayat-ayatnya, perintah-perintahnya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Selain itu, dalam ayat yang lain Allah juga menegaskan bahwa maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, mereka di sini yaitu wanita-wanita mukmin ya, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Di sini suami-suami mereka adalah orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 10. Nah, dari kedua ayat ini dapat disimpulkan bahwa hukum menikahkan seorang wanita muslimah dengan laki-laki kafir adalah haram hukumnya. Larangan menikahi perempuan bukan muslimah selain ahli kitab itu berdasarkan Quran surat Al-Baqarah ayat 221, sedangkan kebolehan menikahi perempuan ahli kitab itu didasarkan kepada Quran surat Al-Maidah ayat 5. Diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu an, juga dikuatkan dengan pendapat Malik bin Anas dan Sufyan Ats-Tsauri dan Abdurrahman Al-Auza'i bahwa keharaman menikahi non-muslimah pada Quran surat Al-Baqarah ayat 221 itu dihapus pemberlakuannya atau dinasah oleh Quran surat Al-Maidah ayat 5 yang memperbolehkan menikahi ahli kitab. Pendapat yang hampir sama juga dinyatakan Qatadah dan Sa'id bin Jubair yang menilai bahwa Quran surat Al-Baqarah ayat 221 ini sifatnya umum, yang maksudnya dan tujuannya dikhususkan maknanya oleh Quran surat Al-Maidah ayat 5. Dalam istilah usul fikih, pendalilan seperti ini dikenal dengan istilah am urida bihi al-khusuh. Dan menurut penjelasan At-Tabari, pendapat Qatadah ini adalah pendapat yang paling kuat bahwa Quran surat Al-Baqarah 221 ini adalah ayat yang tampaknya am atau umum, tapi sebenarnya ia adalah ayat khas atau khusus dan tidak ada yang dihapus, serta ahli kitab tidak masuk dalam larangan yang dimaksud. Kebolehan menikahi ahli kitab juga dikuatkan dengan kenyataannya para sahabat Rasulullah yang bernama Hudzaifah bin Al-Yaman dan Thalhah bin Ubaidillah juga menikahi perempuan ahli kitab. Lebih tepatnya dalam riwayat lain salah seperti yang ditulis Ibnu Katsir bahwa Hudzaifah menikah dengan perempuan Nasrani dan Thalhah menikahi perempuan Yahudi. Upaya yang bisa dilakukan oleh kepala keluarga untuk menjaga istri dan anaknya agar terhindar dari wabah virus corona ini atau virus COVID-19 bisa dengan mengingatkan kepada anak istrinya serta diri kepala keluarga sendiri agar berhati-hati, menghindari kerumunan, terus menerapkan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah, juga
membatasi aktivitas di luar rumah ya, seperti mobilitas itu, antara baik itu ke tempat ramai ataupun yang sepi. Intinya dikurangi kegiatan di luar rumah karena ya virus itu menyebar tidak dapat kita lihat gitu. Jadi sebagai ikhtiar kita untuk menghadapi virus corona ini itu bisa dengan menerapkan protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Juga sebagai kepala keluarga juga mengingatkan kepada anak istrinya dan diri sendirinya, dan juga diri sendiri kepala keluarga itu ya, agar senantiasa berpasrah diri kepada Allah, juga semakin memperbanyak amalan ibadah kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan berdoa agar diberikan kesehatan, keselamatan, serta keberkahan dalam ya kegiatan dan aktivitas kesehariannya. Civil religion menurut Robert and Bella tidak dalam arti agama secara konvensional. Ya, civil religion ini tidak dalam arti agama secara konvensional, tapi suatu bentuk kepercayaan serta gugusan nilai dalam merealisasinya menunjukkan kemiripan dengan agama. Boleh jadi agama sipil adalah sebuah sistem atau praktik-praktik yang tidak ada hubungannya dengan agama. Bella lebih menekankan fungsi agama sipil sebagai a middle term yang didukung oleh lembaga agama dan negara, sehingga civil religion itu menjadi rambu-rambu kehidupan dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendapat saya, ini kan pendapat Robert and Bella, salah satu pemikir liberal, menanggapi kalimatun sawa. Pendapat saya berdasarkan tafsir fi Zilalil Quran karya Sayyid Qutb, kalimatun sawa ini artinya perkataan yang sama, titik temu yang semuanya berhenti di depannya secara sejajar, yang sebagian mereka tidak lebih tinggi daripada sebagian yang lain, sebagiannya tidak berhamba sebagian yang lain, ajakan yang tidak akan ditolak kecuali oleh orang-orang yang keras kepala dan suka berbuat kerusakan, yang tidak ingin kembali kepada kebenaran yang lurus. Ini adalah ajakan untuk beribadah dan mengabdi kepada Allah saja, dengan tidak mempersekutukannya dengan suatu apapun, dengan manusia ataupun batu. Ini adalah ajakan agar sebagian mereka tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Rob selain Allah, baik terhadap Nabi maupun terhadap Rasul, karena semuanya adalah hamba Allah. Sesungguhnya Allah memilihnya hanyalah untuk menyampaikan ajaran-ajaran darinya, bukan untuk bersekutu dengannya dalam uluhiyah dan rububiyahnya. Jadi kalimatun sawa di sini itu yang saya tangkap bahwa perkataan yang sama ini sama-sama mengajak untuk menyembah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah itu dengan suatu apapun, baik itu manusia ataupun hal yang lain. Mungkin seperti itu.
Yang pertama, hak kemerdekaan kemanusiaan. Manusia sejak lahir dilahirkan oleh ibunya adalah merdeka. Manusia tidak boleh diperhamba oleh seorang manusia pun. Kemerdekaan kemanusiaan ini terdapat dalam Quran surat Al-Mulk ayat 23. Selanjutnya, hak yang kedua yaitu hak hidup. Itu haram membunuh seseorang dengan tidak hak, yaitu dalam Quran surat Al-An'am ayat 161. Lalu yang ketiga, hak berilmu. Hak berilmu, manusia sejatinya adalah makhluk yang memiliki akal pikiran dan potensi untuk berilmu. Quraisy Shihab mengatakan manusia menurut Al-Quran memiliki potensi untuk meraih ilmu dan mengembangkannya seizin Allah. Karena itu, bertebaran ayat yang memerintahkan manusia menempuh berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut. Menurut pandangan Al-Quran, terdapat dua macam ilmu. Ilmu itu terdiri dari dua macam. Yang pertama, yang diperoleh tanpa upaya manusia, dinamai ilmu ladunni, seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 65. Serta ilmu yang kedua yaitu ilmu yang diperoleh karena usaha manusia, dinamai ilmu kasbi. Hak yang selanjutnya yaitu hak kehormatan diri. Secara asasi setiap manusia mempunyai kehormatan diri. Dapat dikatakan bahwa anugerah terbesar yang diberikan Allah kepada manusia adalah kehormatan diri. Dalam Quran surat Al-Isra ayat 70, Allah berfirman, "Dan sungguh kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari segala yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna." Hak yang terakhir yaitu hak memiliki. Di waktu Islam menetapkan bahwa bagi setiap orang itu harus mempunyai hak hidup, hak kemerdekaan, hak berilmu, hak kehormatan diri. Dan di waktu Islam menetapkan di samping semuanya itu bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah diperuntukkan guna kepentingan seluruh umat manusia, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Jasiyah ayat 12-13, yang artinya Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur. Dan Dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya sebagai rahmat darinya. Sungguh dalam hal yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir. Bertoleransi antara umat beragama bisa dilakukan dengan saling bertukar kabar dengan teman walaupun berbeda agama, juga saling menyemangati untuk menggapai cita-cita yang dia cita-citakan. Usaha yang dapat dilakukan untuk menangkal radikalisme beragama, salah satunya kita bisa dengan melakukan penyuluhan. Yang pertama kepada keluarga kita sendiri, ya, kita mengedukasi mereka pengetahuan tentang radikalisme yang kita miliki, misalkan pokok-pokoknya itu seperti apa, ataupun contoh-contoh organisasinya, ciri-cirinya. Bisa dengan seperti itu. Yang pertama bisa kepada keluarga dulu, agar keluarga kita dapat terhindar dari paham-paham radikalisme beragama itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.